Halo semua, selamat datang di alur cerita film A For Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film Shooter yang sekarang masuk ke episode ke-10 atau ini yang terakhir. Yang belum nonton dari awal silahkan cek di playlist ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Previously on Shooter. What can I do for you, Captain? Now! Hit me in your head! My name is Bobby Swagger. The unknown. I'll deal with Swagger. And her dynamics, it doesn't make any sense. We know Rodenko is dead. Smart me. If we don't start working together. Together? Daddy! Where are you? You let them go. Film dibuka dengan memperlihatkan Mary yang di sebuah ruangan dengan penjagaan yang sangat ketat. Mary diberikan roti dan susu oleh Grigori dan ternyata dia berada di kedutaan besar Rusia. Your name is Mary, yes? He's at home with his mother. Where's my mommy? Memphis mendapat sebuah kabar keberadaan duta besar Rusia berada di pesta koktail American University. Julie masuk ke gedung dan bertugas mengalihkan perhatian tim keamanan di sana agar mereka menyerahkan Mary yang sedang ditahan di kedutaan besar. Kemudian datang juga Isaac Johnson yang memperkuat hal itu karena sebelumnya ia sudah mengamuk di Homeland Security. Julie mengatakan jika dirinya adalah istri dari Bob Swagger dan anaknya yang masih berusia 6 tahun diculik oleh Grigory Krukov. Johnson mengancam jika mereka tidak menyerahkannya maka ia akan membeberkan ke media massa. Kemudian Johnson yang sudah mempersiapkan denah gedung duta besar yang kemungkinan Mary disekap di ruangan bawah tanah. Dan Bob sendiri akan menyamar sebagai petugas keamanan di sana. Setelah Bob berhasil membawa Mary, Memphis mengatakan untuk bertemu di suatu tempat yang bernama K Street. Seorang penasehat keamanan yang bernama Lena mengatakan kepada Grigori agar dia membebaskan Mary atas perintah duta besar. Hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik dengan Amerika. Dan jika sampai ini bocor ke media, masalah akan rumit karena negara yang akan ikut campur. Dan dengan songongnya Grigori tidak mau mendengarkan ucapan Lena. Девчонки вышла на меня. Какого черта происходит? Good luck, Mr. Krukov. Kemudian saat tim keamanan dan petugas duta besar kembali ke gedungnya, di sana Bob Lee menyamar sebagai salah satu di antara mereka. Saat sudah di dalam, Bob Lee ditahan karena ia tidak bisa berbahasa Rusia dan tidak membawa tanda pengenal. Seorang duta besar mengatakan kepada Grigori untuk melepaskan Mary karena tidak baik untuk hubungan negara. Kemudian Johnson menelpon Grigori dan kita bisa tahu jika Johnson ini adalah seorang pengkhianat. Dia mengatakan jika Bob menelpon dirinya dan memberitahu maka ia akan memberitahu kepada Grigori. Bos duta besar menyuruh Grigori untuk memindahkan Mary segera. Grigori yang songong mengatakan jika ia akan membunuh keluarga Bob Lee, jadi jangan ikut campur. Bos duta besar itu melihat Bob Lee yang sedang ditahan di pintu masuk. Di sana ia memberikan kunci ruangan bawah tanah untuk menyelamatkan Mary. Dan inilah aksi dari seorang Bob Lee. Setelah melumpuhkan beberapa anak buah Grigori yang berjaga, akhirnya ia bisa menemukan Mary dan sekarang ia harus menemukan jalan keluar melalui jalur belakang agar ia dan Mary tidak diketahui oleh Grigori dan anak buahnya yang lain. Grigori yang memeriksa kamar Mary terkejut karena di sana sudah tidak ada lagi anak itu. Ia baru sadar jika Bob Lee sudah menyelamatkan Mary. Karena kebakaran yang dibuat Bob Lee sewaktu di dapur membuat suasana menjadi kacau. Dan kesempatan itu Bob gunakan untuk segera pergi dari sana. Kemudian di Homeland, John mengatakan jika terjadi kebakaran di kantor kedutaan dan kemudian Julie berdalih untuk pergi menemui pengacaranya yang padahal Julie tahu jika Bob saat itu sudah bisa membawa Mary pergi.
Mereka akhirnya bisa bertemu lagi secara utuh dan lengkap sebagai keluarga kecil yang bahagia. Di sana Bob mengatakan jika ia akan mengurusi Gregory terlebih dahulu karena ia masih hidup dan khawatir akan menculik kembali mereka. Bob kemudian memberikan Julie berlian, HP, dan sebuah pistol. Bob menyuruh Julie untuk pergi ke sebuah hotel di arah selatan bukit ini. Di kantor kedutaan, Grigory Grukov disuruh untuk segera pulang ke Rusia. Namun Grigory yang tamak menolak hal itu sebelum ia mendapatkan flash disk dan berlian yang sedang dibawa oleh Bob Lee. Dan Grigory akan mencari keberadaan Mary dan Julie melalui alat pelacak yang ditanamkan di roti yang diberikannya kepada Mary sewaktu disekap. Bob kemudian menelpon Johnson dan menyuruhnya untuk menemui di sebuah tempat yang bernama Mason Park. Liciknya Johnson adalah ia menelpon Grigory dan memberitahu jika Bob Lee sekarang berada di sana dan menyuruh anak buahnya segera menyerang agar ia segera mendapatkan berlian yang ia mau. Namun saat Johnson hendak pergi ke sana, Memphis yang curiga mengetahui dan sudah meretas percakapan dengan Grigory dan mereka pun segera mencegatnya. Hal itu memang sudah dipersiapkan oleh seorang Bob Lee Swagger. Ia tahu jika Johnson akan berkhianat dan sengaja memancing Grigory ke sana untuk melenyapkannya. Pasukan Rusia yang banyak akhirnya datang di hutan di mana Bob bersembunyi, dan kemudian pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi. Karena tahu jika Bob tidak sanggup melawan pasukan Rusia, Memphis dan anggota FBI yang lain berduyun-duyun datang untuk membantu Bob Lee bertempur. Grigory Grukov ternyata tidak ikut ke hutan bersama dengan pasukannya. Ia memilih untuk pergi ke hotel di mana Julie dan Mary berada. Dan terlihat juga Memphis dan Johnson naik ke gunung untuk membantu Bob Lee. Namun pada akhirnya Johnson dan Memphis yang diketahui musuh dan tidak tahu medan akhirnya tumbang tertembak. Dan sekarang Bob Lee yang sendiri harus dipaksa untuk menyerah dan tidak melawan. Namun sekali Bob Lee tetaplah Bob Lee, seorang sniper ulung yang tidak bisa mungkin terkalahkan hanya dengan sebuah ancaman senjata. Bob Lee langsung mendatangi Memphis dan untungnya ia masih selamat karena menggunakan rompi anti peluru. Dan Johnson yang takut jika akan dibunuh oleh Bob Lee berusaha kabur dari sana meskipun terluka parah. Namun Bob yang tidak pernah mengingkari janjinya pun malah memberikannya berlian yang Johnson mau. Di lain sisi, Julie menelpon Bob Lee dan mengatakan jika Grigory Grukov berada di sana akan membunuhnya. Dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bob Lee, ia membidik dari atas gunung yang jaraknya lebih dari 1.500 kaki. Memphis bertugas menembak mobil Grigory agar seolah-olah ada orang di luar sana yang sudah mengepung Grigory. Sedangkan Bob Lee yang membidik Grigory akan menghabisinya di jarak sejauh ini. Dan apakah ia mampu? Kita lihat aksi kerennya guys. Dan akhirnya si tua bangka tak berakhlak dan tak punya etika ini pun tewas. Para FBI pun datang ke sana dan dengan terpaksa mereka harus menangkap Bob Lee terlebih dahulu karena namanya masih menjadi buronan. Singkat cerita, Bob Lee dan Memphis serta pengacaranya menemui Lena, seorang agen keamanan nasional. Kemudian Lena mengatakan jika Bob memberikan data NXB tersebut, maka dengan kebebasan penuh Bob Lee dinyatakan tidak bersalah atas insiden tertembaknya Presiden Ukraina. Kemudian Bob menjawab jika merekalah yang mengadakan pertemuan tersebut dan kenapa mereka masih menginginkan data NXB. Lena yang marah kemudian mengisi peluru ke senjata Bob Lee dan menodongkan ke arahnya.
dan kemudian setelah ditembakkan, senjata itu tidak berfungsi dan di sana dapat diambil kesimpulan jika senjata itu tidak bisa digunakan dan Bob Lee bukanlah orang yang telah menembak Presiden Ukraina dan ia pun dinyatakan tidak bersalah. Bob yang keluar dari ruangan itu berterima kasih kepada Sam sebagai pengacaranya. Di sana Memphis masih penasaran kenapa Bob nampak tenang ketika senjata itu ditodongkan ke arahnya. Usut punya usut, setiap ia selesai menggunakan senjata, Bob Lee menggeser pin senjata itu sebelum ia benar-benar meninggalkannya. Jadi intinya seorang sniper hebat pasti tidak akan mungkin dibodohi dengan permainan yang permainan itu sudah hatam baginya. Dan singkatnya, Bob sekarang kembali ke keluarganya dan hidup bahagia seperti sedia kala. Namun sebelum ending kita diperlihatkan Lena yang menemui Johnson di sebuah ruangan. Dan ternyata Lena juga termasuk orang yang terlibat dalam konspirasi besar ini. Johnson yang sudah capek mengatakan jika ia sudah keluar. Namun Mimin masih merasa jika film ini belum benar-benar selesai. Dan untuk itu film shooter ini akan berlanjut ke season 2 dan season 3. Saya Naja undur diri, terima kasih atas semua dukungan kalian. Mohon maaf jika penyampaian saya di season pertama ini masih banyak kesalahan dan kehilafan. Jangan lupa stay dan dukung selalu saya Naja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.